Jam 2, jam-jam tidur siang. Ya, mari kita buka firman Tuhan pada sore hari ini. Kebiasaan kalau pagi kebaktian minggu itu pagi ya. Pada sore hari ini yang saya ambil dari Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kisah ini terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kisah ini sangat ironis sekali. Karena apa? Karena di ayat yang ke-13 bilang begini, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Jadi ada 2 orang yang pergi ke Emmaus dan 2 orang itu adalah murid-murid Yesus. 2 orang ini bukan orang yang tidak percaya, 2 orang ini bukan orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi 2 orang ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Yang mana murid-murid Tuhan Yesus berarti setiap hari pasti ketemu Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Benar gak? Yang mana kedua murid ini pasti sering mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu harusnya kedua murid ini kenal benar suara Tuhan Yesus. Kan aneh kalau orang yang tiap hari kita temuin terus dia gak kenal kita. Gak kenal suara kita. Gak kenal siapa kita. Tapi apa yang terjadi? Dan ayat 14 mengatakan dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datang Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi ketika kedua orang ini bercakap-cakap dan ngobrol bertukar pikiran, lalu Tuhan Yesus datang, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan ayat yang ke-16 yang aneh, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Aneh kan? Kedua murid Tuhan Yesus yang setiap hari dengar pengajaran Tuhan, harusnya kenal Tuhan Yesus, tapi kedua murid ini sampai gak mengenal Tuhan Yesus. Dan ini jangan sampai terjadi dengan kita Bapak Ibu. Kita yang setiap minggu ke gereja, kita yang setiap minggu berdoa, kita yang setiap hari berdoa, setiap hari baca firman Tuhan. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, kita gak mengenal Tuhan. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, kita gak pernah merasakan Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Bedanya kita nih, orang Kristen dengan agama lain kan, kita nih bukan sekedar agama, tapi sebuah hubungan antara Bapa di sorga dengan kita. Sebuah hubungan karena apa? Karena uniknya dan bedanya kita, Kristus ada di dalam kita. Melalui Roh Kudus, Rohnya ada di dalam kita. Yang gak ada di agama-agama lain. Harusnya kita merasakan Tuhan Yesus hadir setiap hari dalam kehidupan kita. Benar gak? Tapi apa yang kita alami, banyak orang Kristen yang cuman jadi Kristen KTP. Hidupnya gak beda dengan orang yang gak percaya Tuhan. Korupsi mah tetap korupsi, jinah tetap jinah, apalagi berbuat dosa tetap berbuat dosa. Karena apa? Karena mereka gak merasakan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Mereka gak merasakan perbedaan hidup bersama dengan Tuhan. Mereka gak merasakan Yesus berjalan bersama mereka dalam kehidupan mereka sama seperti kedua murid ini. Terutama ya kalau di Indonesia daerah-daerah yang mayoritasnya beragama Kristen. Seperti Papua, Ambon, Batak, Manado. Itu mereka tuh dari lahir udah bukan Kristen lagi, udah Kristen. Ada orang Batak sini? Ada orang Manado? Nggak ada ya kayaknya ya. Ada orang Ambon? Nggak ada. Mereka tuh rata-rata udah dari lahir udah Kristen. Jadi kekristenan itu udah seperti tradisi buat mereka. Orang Papua tuh sambil mabok bisa sambil nyanyi lagu rohani. Tapi karena lagi mabok jadi agak ngaco liriknya. Dia telah mati, dibangkitkan
jarum coklat. Dia baru sadar salah katanya. Orang Batak sambil main kartu, dia bisa nyanyi lagu rohani, luar biasa. Dia sambil ngasih kartu, dia bisa nyanyi. Isedo ale aleta, Yesus sobat yang setia. Dia bisa sambil ngasih kartu, ampun dah. Orang Manado bisa sambil apa? Sambil mabuk bisa nyanyi gini. Firman-Mu Tuhan sambil terhuyung-huyung. Firman-Mu Tuhan, dia lupa. Tiada berubah, seancor-ancor begini, beta penuh hati. Dia ingat lagi, salah dia. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ngaco lagi. Pigi jo seng dia, pigi jo deng dia, pigi jo sayang. Ngawur. Itulah kekristenan yang enggak mengalami Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Kekristenannya cuma formalitas, rutinitas, dan gak ada kuasa yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu pada sore hari ini, siang hari ini, kita jangan sama seperti kedua murid ini. Kita harus mengalami dan merasakan Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu ada 3 hal yang harus kita waspadai supaya kita jangan sama seperti kedua murid ini. Hal yang pertama di ayat yang ke-17 sampai 21. Kembali dalam Lukas 24 tadi. Ayat 17 sampai 21 saya akan bacakan dulu supaya kita semua mengerti. Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21 perhatikan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara semuanya itu telah terlewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Yang pertama, kedua murid ini gak mengalami atau gak ngenalin Tuhan Yesus karena mereka kecewa sama Tuhan Yesus. Kenapa kecewa? Ayat 21 menjelaskan demikian. Kedua murid ini mengharapkan Tuhan Yesus, dibilangkan padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Tuhan Yesus yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Karena pada zaman dahulu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi malah Tuhan Yesus diserahkan, dihukum mati dan disalibkan. Kekecewaan itu yang membuat kedua murid ini enggak ngenalin Tuhan Yesus. Enggak mengenal Tuhan Yesus, enggak merasakan Tuhan Yesus dalam perjalanan mereka. Tandanya apalagi mereka kecewa? Kalau ada padahal itu berarti apa yang diharapkan dan apa yang dialami kenyataan itu berbeda. Tandanya apalagi mereka kecewa? Mukanya muram. Ayat yang ke-17 bilang di kalimat terakhir, berhentilah mereka dengan muka muram. Tandanya apalagi mereka kecewa? Perkataannya sinis, nyinyir. Ayat yang ke-18, engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem enggak tahu apa yang terjadi belakangan ini. Orang yang kecewa selalu muka muram, perkataannya nyinyir. Itu tanda orang kecewa. Nah, oleh sebab itu kalau kita mau merasakan Tuhan Yesus, kuasa Tuhan, kasih Allah dalam kehidupan kita, maka yang pertama buang segala kekecewaan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Karena kalau kita simpen kekecewaan, susah buat kita merasakan kuasa Allah. Yang ada kita komplain, yang ada kita menyalahkan si A, si B, yang ada kita bersungut-sungut, yang ada kita menggerutu kalau kita kecewa. Kita kecewa karena apa yang kita harapkan dengan apa yang kita alami berbeda. Seringkali anak orang Kristen kecewa karena mereka mengharapkan ketika mengikut Tuhan, pasti ketika sakit Tuhan sembuhkan. Pasti ketika susah Tuhan berkati. Pasti ketika dalam pergumulan Tuhan tolong. Enggak salah sih, tapi kalau Tuhan enggak sembuhkan, kalau Tuhan enggak berkati, kalau Tuhan enggak tolong, bukan berarti Tuhan enggak sayang kita. Seringkali kita kecewa, kok Tuhan enggak sembuhin? Kok Tuhan enggak berkati? Kok Tuhan enggak tolong?
Bukan berarti Tuhan gak sayang kita. Jangan cepat-cepat kecewa. Jangan cepat-cepat baper, anak muda bilang. Nah, kalau kita cepat-cepat kecewa, kita yang rugi. Kita gak merasakan Tuhan. Kenapa? Karena apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan, dengan apa yang Tuhan rancangkan itu beda. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan 9 bilang gini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Itu yang harus kita pahami, bahwa apa yang kita rancangkan dengan apa yang Tuhan rancangkan beda. Apa yang kita pikirkan jalan kita dengan apa yang jalan Tuhan beda. Oleh sebab itu jangan kita kecewa ketika apa yang kita harapkan gak terjadi dalam kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua mendatangkan kebaikan buat kita. Amin Bapak Ibu. Contohnya kita semua tahu dalam kisah Lazarus dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal 11 kita tahu Lazarus punya saudara Marta dan Maria. Nah, Lazarus itu suatu ketika sakit. Lazarus sakit dan Marta dan Maria itu datang kepada Tuhan Yesus. Dan Yohanes 11 ayat yang ke-6 bilang begini. Namun setelah didengar Tuhan Yesus bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Aneh bukan? Bukannya kan harusnya ketika Tuhan Yesus dengar Lazarus sakit, terus Tuhan Yesus datang buru-buru. Coba misalnya ada jemaat sakit datang ke Pak Nikolas. Pak Nikolas, ini sakit, tolong doain dong. Kalau Nikolas bukannya datang doain malah pergi terus 3 hari. Kan aneh. Ini ngeyel lagi. Maunya opo iki? Gak menghargai katanya. Kacau, gak pendatang gak benar ini katanya. Nah, ini Tuhan Yesus lakukan. Kita, rancangan kita, pemikiran kita, Tuhan Tuhan cepetan dong doain supaya gak mati. Tapi Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari. Itu yang saya maksud. Seringkali apa yang kita harapkan dengan kenyataan yang kita alami gak sama. Tapi percayalah semuanya mendatangkan kebaikan. Meskipun Lazarus mati, tapi Yesus sanggup membangkitkan. Gak semua masalah itu jelek buat kita. Masalah itu kadang Tuhan izinkan untuk melatih iman kita Bapak Ibu. Coba hidup kita nih, bayangin ya, gak ada masalah. Kita sehat terus, duit di rekening kita banyak, unlimited let's say. Apalagi, gak ada masalah, mulus hidup kita. Jangan-jangan kita gak ke gereja lagi. Iya dong, jangan-jangan kita gak doa lagi. Loh buat apa duit banyak, sehat terus. Jangan-jangan kita udah gak baca Alkitab lagi. Bukankah itu yang terjadi di banyak negara Eropa, termasuk Australia, Amerika? Ketika ekonomi membaik, jaminan sosial membaik, semuanya oke, sakit ada yang jamin, nganggur ada yang kasih duit, terus gereja kosong, gereja dijual. Oleh sebab itu masalah kadang-kadang perlu dalam hidup kita. Supaya melatih iman kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah, Tuhan tunda 2 hari. Tadi contoh pertama Lazarus, contoh kedua nih bangsa Israel. Saya ajak untuk kita buka Kejadian 13 ayat yang ke-17 dan 18. Kejadian 13 ayat 17 dan 18 bilang begini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, artinya Firaun membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18 perhatikan. Enggak ada ya? Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu, Keluaran 13 ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau, dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, padahal ada jalan yang paling dekat. Tapi Tuhan gak pimpin bangsa Israel keluar melalui jalan paling dekat. Karena apa? Karena ngelewatin negeri orang Filistin. Dan orang Filistin itu negeri orang-orang yang pandai berperang. Dan orang Israel jadi budak lama, terus dia pasti kalah lah berperang.
Dan Tuhan tahu kalau lewat jalan yang paling dekat ngadepin orang Filistin pasti kalah. Oleh sebab itu Tuhan pimpin bangsa Israel, menuntun bangsa Israel berputar melalui padang gurun selama 40 tahun menuju Laut Tebrau dengan siap sedia berperang, dengan melatih bangsa Israel berperang dulu. Jadi dalam hidup kita kadang-kadang kita melewati padang gurun supaya kita dilatih iman kita, dilatih kekuatan kita. Kalau kita langsung lewat jalan paling dekat, langsung diberkati, langsung naik posisi, langsung cepat, jangan-jangan berkat Tuhan itu jadi bumerang buat kita. Membuat kita jauh daripada Tuhan, membuat kita melupakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita menghadapi masalah jangan cepat-cepat kecewa. Amin. Jangan cepat-cepat komplain. Jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Kok Tuhan tega ya? Saya udah setia, udah taat, udah melayani. Kok Tuhan gak jawab doa saya? Kok Tuhan gak berkati saya? Jangan. Karena apapun yang terjadi buat kita, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 bilang begini. Seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu. Jadi seberat apapun realita hidup yang kita hadapi, jangan kita menjadi kecewa. Kalau Allah mengizinkan masalah dalam hidup kita, Dia juga pasti memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Bapak Ibu tahu orang yang pertama kali ke bulan siapa? Siapa? Neil Armstrong. Iya. Neil Armstrong orang yang pertama kali ke bulan. Dan belakangan ini ada Elon Musk nyiptain SpaceX untuk orang bisa bertahan hidup di bulan. Wah, luar biasa. Tapi saya mau bilang, kita ini lebih daripada mereka. Karena kita bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan. Amin. Lewatin masalah, lewatin cicilan yang banyak, lewatin hal-hal yang gak mungkin, tapi kita bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan. Itu semua karena ada kekuatan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, seberat masalah apapun yang kita hadapi, percaya Tuhan memberi kekuatan. Jangan kecewa. Karena kalau kita kecewa, itu membuat kita gak bisa merasakan Tuhan dalam hidup kita. Jadi yang pertama, supaya kita bisa merasakan Tuhan, kuasa Allah dalam hidup kita, buang segala kekecewaan kita. Hal yang kedua, yaitu mempunyai hati yang cepat percaya akan firman Tuhan. Ayat yang ke-25, kembali dalam Lukas 24 tadi, ayat yang ke-25 bilang begini. Ayat yang ke-25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Kedua murid ini gak mengenal Tuhan Yesus karena mereka lamban hatinya, karena mereka tidak percaya apa yang telah dikatakan para nabi. Padahal para nabi sudah menubuatkan Tuhan Yesus akan mati, disalibkan. Tapi mereka gak percaya sehingga membuat mereka gak mengenali Tuhan Yesus. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita gak percaya akan firman Tuhan, maka gak mungkin kita merasakan Tuhan. Seringkali kita ini hidup, kita lebih mempercayai ramalan bintang, ramalan sio, tahayul. Anak perawan jangan duduk depan pintu, entah susah jodoh. Kata siapa? Gak ada hubungannya. Kita lebih percaya apa yang dikatakan dunia daripada apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita lambat untuk percaya firman Tuhan, susah buat kita untuk merasakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ciri-ciri orang yang kurang percaya nih ya, ada 3. Yang pertama orang yang kurang percaya itu ciri-cirinya yang pertama khawatir. Matius 6 ayat yang ke-30 bilang begini. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ciri orang yang kurang percaya yang pertama khawatir. Yang kedua takut. Orang yang kurang percaya pasti takut. Matius 8:26 bilang gini. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut kamu yang kurang percaya. Ciri yang ketiga orang yang kurang percaya yaitu bimbang. Matius 14 ayat yang ke-31. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kalau dalam hidup kita ada khawatir, takut dan bimbang, itu tandanya
kita kurang percaya akan firman Tuhan. Kalau kita takut menghadapi masa depan, kalau kita khawatir nanti bagaimana pendidikan anak-anak kita, khawatir. Seringkali orang lebay ya, anak masih SD itu khawatir, nanti kuliah anak saya gimana ya, itu di Indonesia. Kita khawatir karena kita nggak percaya Tuhan sanggup memelihara. Kita takut karena kita nggak percaya Tuhan sanggup menolong kita. Kita bimbang karena kita ragu akan firman Tuhan. Kalau kita percaya akan firman Tuhan, maka dalam hidup kita nggak ada lagi takut, khawatir, dan bimbang. Iblis nih, kerjanya membuat kita kurang percaya. Saudara pikir iblis nggak ada di gereja? Hah? Saudara pikir iblis ada di gereja nggak? Banyak. Kita seringkali pikir iblis lebih senang di diskotik daripada di gereja. Salah. Suatu ketika iblis lagi ke diskotik nih. Set, iblis datang ke diskotik. Mulai kan. Hei, iblis begini. Kita ngapain sih nih? Udah setan semua. Lebih setan dari kita katanya. Kita aja setan gak gitu-gitu banget, dia begitu katanya. Nganggur iblis di diskotik, cuma ditiup-tiup doang. Minum banyakan lagi, ya lagi. Tapi di gereja iblis kerja keras. Buat kita gak konsen dengerin firman. Hah? Bisikin kita, masa sih bisa aja tuh pendeta. Ngomong gede lu katanya. Bikin kita gak fokus akan firman. Lihat WhatsApp, lihat medsos, itu kerja iblis. Oleh sebab itu kalau kita lagi khotbah pengen lihat WhatsApp atau mau lihat medsos, dalam hati, iblis diam lu. Dalam hati ya, jangan nengok. Kalau nengok lain lagi, iblis jangan. Dalam hati, iblis diam, saya mau dengar firman. Itu kerja iblis, buat kita gak percaya akan firman Tuhan. Buat kita gak fokus akan firman Tuhan. Iblis kerjanya kacauin orang umat Tuhan. Tiup-tiup jemaat supaya ngomongin pendeta. Mau lihat Om Sam tambah kurus kan. Nggak diberkati dia, kena kutuk dia katanya. Tambah kurus kan. Jangan mau didoain dia, ntar kalau kutuknya, kalau miskinnya turun kalau lo. Itu iblis kerjanya, ngompor-ngomporin, adu domba, bikin ribut, nggak percaya firman Tuhan. Itu kerja iblis. Iblis kerja berat di gereja. Oleh sebab itu, jangan kita mau digoblokin iblis. Percaya firman Tuhan, fokus akan firman Tuhan. Meskipun nggak masuk logika, tapi dengan iman kita percaya bahwa Allah sanggup untuk mengatasi semua persoalan kita. Amin. Kalau kita percaya akan firman Tuhan, maka kita nggak ada alasan lagi buat kita khawatir, nggak ada alasan lagi buat kita takut, dan nggak ada alasan lagi buat kita bimbang. Dan ketika kita percaya firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam, maka kita dapat merasakan kuasa Allah dalam hidup kita. Nah, gimana kita bisa percaya kalau baca Alkitab aja jarang? Jangan cukup dengar firman Tuhan seminggu sekali, baca Alkitab tiap hari Bapak Ibu, amin. Jangan cuma nonton drakor, jangan cuma lihat TikTok, jangan cuma lihat Instagram, tapi baca firman Tuhan. Supaya di otak kita nih yang diisi firman Tuhan. Kan kita nih manusia orang yang gampang dipengaruhi. Apa yang masuk, ya itu yang ada di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita. Ini kita seperti komputer, mau diinstal apa, ya itulah. Kalau kita isi dengan TikTok, Instagram, hal negatif, kita jadi orang-orang yang ya paranoid, orang yang duniawi, prinsip-prinsip dunia masuk dalam hidup kita. Tapi kalau kita isi firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka kita dapat merasakan firman itu menjadi rema dan kita dapat merasakan kuasa Allah dalam hidup kita. Jadi yang kedua, kalau kita mau merasakan Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka milikilah hati yang cepat percaya akan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hal yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat merasakan kuasa Allah. Allah hadir dalam hidup kita setiap hari, ayat yang ke-29 sampai 31. Kembali dalam Lukas pasal 24 tadi. Ayat 29 sampai ayat yang ke-31 berkata demikian. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Yang ketiga, supaya kita dapat merasakan Tuhan Yesus dalam hidup kita, yaitu kita harus memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Dia.
Ayat 29 mengatakan mereka sangat mendesak Tuhan Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan ketika Tuhan Yesus duduk makan bercerita tentang firman Tuhan, lalu terbukalah mata mereka. Menurut Bapak Ibu makanan apa yang paling enak? Ayo dong jawab. Makanan apa yang paling enak? Kue tiaw goreng. Apalagi? Bakso. Nasi goreng? Bami. Semua kita punya makanan favorit yang kita anggap paling enak. Dan itu mungkin beda-beda. Tapi satu hal yang pasti saudara setuju adalah menurut saya makanan yang paling enak adalah ya, ini makanan jasmani Om. Makanan yang kita makan makanan yang kita makan saat kita lapar. Setuju? Apapun makanannya ketika kita lapar enak banget. Gereja kami setahun sekali mengadakan doa puasa 2 kali 24 jam. Dulu 3 kali 24 jam. Gak makan, gak minum. Biasanya menjelang Paskah, menjelang Jumat Agung. Nanti Selasa sampai Kamis nih diadakan. Gak makan, gak minum, kumpul di puncak doa puasa. Wah, itu gak makan, gak minum loh. Dulu 3 kali 24 jam, yang kebayang. Kebayangnya gak macam-macam, bukan steak, Indomie pakai telur. Enak kayaknya ya. Pokoknya makanan kalau lapar, kalau lagi lapar tuh, makanan simple itu enak banget. Iya gak? Tapi kalau makanan, kalau kita kenyang, mau apa kayak steak di depan kita, hambar. Kalau kita udah begah nih, dikasih steak, gak enak. Mau lihat ayatnya? Disangka saya ngomong gak ada ayatnya kali. Ada ayatnya nih, Amsal 27 ayat yang ke-7. Amsal 27 ayat yang ke-7 bilang gini, orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Nah, baru percaya kan. Kalau kita lapar, yang pahit juga kita bilang manis. Kalau kita kenyang, madu kita injak-injak. Artinya apa? Seberapa besar hadirat Allah atau kuasa Allah yang akan kita rasakan dalam hidup kita, itu ditentukan seberapa besar rasa haus dan lapar kita kepada Tuhan. Kita boleh ada di gereja yang sama, di ibadah yang sama, di gedung yang sama, tapi kenapa si A mengalami jamahan Tuhan, diberkati kuasa Tuhan, tapi si B biasa aja, si C cuek aja. Karena apa? Yang membedakan kita adalah rasa lapar dan haus akan Tuhan, itu yang membedakan kita. Dan semakin kita merasakan haus dan lapar akan Tuhan, semakin kita merasakan juga kuasa Allah dalam kehidupan kita. Sama seperti ketika kita lapar, semakin lapar kita, semakin enak makanan itu, demikian juga dengan kerinduan kita kepada Tuhan. Semakin kita rindu akan Tuhan, maka semakin besar hadirat Allah, kuasa Allah yang kita rasakan dalam hidup kita. Kalau kita nggak rindu, kita nggak rasain apa-apa. Seringkali yang kita rindukan dalam hidup ini bukannya Tuhan kan. Kita lebih rindu duit. Nah, manusia daging kita lebih rindu duit. Manusia daging kita lebih rindu hal-hal jasmani, entertainment, yang menyenangkan hati kita. Kita anggap ibadah, kita anggap berdoa, menyembah Tuhan, itu emang gue bisa dapat duit dari doa. No. Kalau kita merindukan Tuhan, maka kita akan merasakan Tuhan, dan karena Tuhan ada dalam hidup kita, maka hidup kita akan penuh dengan kuasa Allah. Bukan berarti kita gak perlu bekerja, bukan berarti kita gak perlu berusaha, tapi jangan jadikan duit itu segala-galanya. Kadang-kadang orang kebablasan, salah kaprah. Iya kita perlu kerja, tapi jangan sampai ibadah hari Minggu, dia nggak ibadah tapi bekerja. Wah, minggu double nih gue dibayarnya nih. Kerja aja, kapan lagi dapat double payment, dibayar 2 kali lipat. Ingat, duit bukan segala-galanya dalam hidup ini. Kita banyak duit, kita sakit juga buat apa? Kita banyak duit nggak bisa makan apa-apa, selang di hidung juga nggak ada gunanya. Kita banyak duit, apalagi hati gelisah, hati susah juga buat apa? Tapi kalau ada Yesus dalam hidup kita, ada kuasa Allah dalam hidup kita, maka ada damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan yang memampukan kita untuk menghadapi hidup ini yang penuh dengan pergumulan. Oleh sebab itu, untuk kita merasakan Tuhan Yesus dalam hidup kita, yaitu kita harus memiliki kerinduan yang besar kepada Tuhan.
rindu, kangen untuk bersekutu, berdoa, menyembah Tuhan. Dan untuk memiliki kerinduan itu harus cuci otak kita, pemahaman kita rubah. Bahwa dalam hidup ini bukan uang yang kita kejar nomor satu, tapi Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah sumber kehidupan kita yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Oleh sebab itu milikilah kerinduan akan Tuhan lebih daripada kita merindukan segala-galanya dalam hidup kita. Saudara rindu punya rumah bagus, saudara rindu punya mobil bagus, saudara rindu apapun yang duniawi bagus. Tapi kalau nggak ada Tuhan Yesus dalam hidup dan rumah tangga kita, nothing. Tapi ketika Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, meskipun kita nggak punya mobil, kita cuma naik bus, naik tren, tapi ada sukacita dalam hidup kita. Amin. Ingat, uang bukan segala-galanya. Buktinya itu banyak orang kaya, konglomerat, bunuh diri, overdosis. Karena apa? Karena mereka nggak menemukan kepuasan dalam hidup mereka. Yang katanya uang bisa memberikan kepuasan. Yang katanya ketika kaya bisa memberikan kebahagiaan. Buktinya enggak. Manusia nggak pernah puas. Manusia nggak pernah cukup. Manusia nggak bisa mendapatkan kebahagiaan dari uang. Ada kekosongan dalam hidup kita yang bisa diisi oleh Tuhan Yesus dan Roh Allah dalam hidup kita. Oleh sebab itu miliki kerinduan kepada Allah. Amin. 3 hal ini yang harus kita renungkan. Supaya hidup kita ini gak sama kayak orang dunia. Supaya hidup kita ini jadi orang Kristen yang gak gitu-gitu aja. Yaitu kita harus buang kekecewaan kita. Jangan ada kekecewaan dalam hidup kita. Kalaupun apa yang kita harapkan gak terjadi dalam hidup ini. Yang terjadi gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jangan kecewa. Ketahuilah ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan. Itu jalan Tuhan yang Tuhan izinkan. Untuk menguji iman kita, untuk melatih iman kita, untuk melatih pengharapan kita supaya kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Yang kedua, kalau kita udah buang kekecewaan kita, yang kedua mari kita memiliki hati yang cepat percaya akan firman Tuhan. Jangan kita lebih percaya apa kata dunia daripada apa kata firman Tuhan. Kita mau dengerin firman Tuhan aja, basic kita, fondasi kita firman Tuhan. Bukan apa kata dunia, bukan apa kata orang. Bukan apa kata manusia, tapi firman Tuhan. Oleh sebab itu di Indonesia, siapapun presidennya yang terjadi, yang jadi buat saya pribadi, gak pusing. Karena hidup saya bukan ditentukan oleh pemerintah dan presiden, tapi oleh firman Tuhan. Salahnya orang, hidupnya dia gantungin kepada government, kepada pemerintah. Salah. Siapapun yang terjadi bisa itu adalah pasti udah kehendak Tuhan. Ini kan baru selesai pemilu di Indonesia. Saya bersyukur udah selesai pemilu. Aduh, waktu kampanye ini saya sebagai pendeta serba salah. Pak, pilih siapa ya Pak? Kita bingung Pak. 2 apa 3? Saya di gereja bilang, ada amin saudara. Oh, jadi amin Pak. Loh, enggak ada hubungannya amin itu. Masa saya mau coba jadi amin? Kan gak mungkin. Terus saya pujian nih. Pujian kalau kita ref kan, mana pemusik? Kodenya 2 dong. Dan gereja kami kan gede. Gereja kami gede, panggungnya di ujung ke ujung, pemusik, drama, bass, buat sono. Untuk gampangnya saya angkat 2 begini kan. Disangka saya promosiin nomor 2. Enggak ada hubungannya juga. Endingnya kan 3 kan. Terus saya dukung nomor, enggak ada hubungannya. Saya bersyukur pemilu udah selesai. Jadi siapapun yang terpilih, hidup kita enggak tergantung dari pemerintah. Hidup kita enggak tergantung dari siapa presiden kita, siapa bos kita, siapa. Enggak tergantung dari manusia, tapi dari firman Tuhan. Oleh sebab itu percayalah firman Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan kita mau dibodohi iblis. Ingat, iblis selalu mencoba kita. Masih ingat ketika Tuhan Yesus dicoba di padang gurun? Pencobaan yang iblis serang ke Tuhan Yesus, firman Tuhan dibolak-balik sama dia. Iya enggak? Bukankah batu ini bisa kau ubah jadi roti? Padahal firmannya bukan. Iblis selalu coba bolak-balik firman Tuhan supaya kita enggak percaya. Sama Adam Hawa juga bilang gitu. Firman Tuhan dibolak-balik. Yang iblis serang kepada kita adalah supaya kita nggak percaya firman Tuhan. Karena itu adalah senjata yang ampuh buat iblis. Ketika kita nggak percaya firman Tuhan, ketika kita bingung, kita bimbang, kita takut, kita khawatir. Itu udah kena kita sama iblis. Kita udah nggak percaya firman Tuhan. Kita ragu, masa iya sih? Hidup kita jadi cari alternatif mana yang bisa menolong kita. Jangan mau kita digoblokin iblis. Percaya firman Tuhan dengan segenap hati kita.
maka kita akan merasakan Tuhan dalam hidup kita. Dan milikilah kerinduan yang besar untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena seberapa besar hadirat dan kuasa Allah dalam hidup kita ini ditentukan oleh seberapa besar kerinduan kita kepada Tuhan. Semakin kita rindu Tuhan, semakin besar hadirat jamahan kuasa Allah dalam hidup ini. Marilah selamat berjalan bersama dengan Tuhan hari lepas hari. Hidup ini memang tidak mudah, hidup ini pasti ada masalah, tapi percayalah masalah yang kita hadapi ada kekuatan Allah yang Tuhan berikan. Yang gak menjadikan kita kecewa. Bukan berarti Tuhan gak sayang sama kita kalau kita menghadapi masalah. Bukan berarti Tuhan gak peduli sama kita kalau kita gak disembuhkan. Bukan berarti Tuhan gak care sama kita kalau kita belum diberkati. Tapi semua Tuhan izinkan untuk melatih iman kita. Jangan cepat kecewa, percaya firman Tuhan dan miliki kerinduan kepada Tuhan. Maka kita akan melihat kemenangan janji Allah yang tergenapi dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan lagu pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Bersamamu Tuhan ku lewati semua. Haleluya.